Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suci Prihatin Intias, SSI MPD. Saya merupakan salah satu dosen prodi Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau dikenal dengan nama Wahab. Saya mulai mengajar tahun 2014, di mana saat pertama kali saya ngajar diamanai untuk mengambil mata kuliah Fisika Dasar 1 di semester ganjil dan Fisika Dasar 2 di semester genap. Adapun dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang pertama bidang pengajaran, saya melakukan pengajaran dengan menggunakan metode pembelajaran dan media pembelajaran interaktif. Yang kedua, dalam bidang penelitian, saya dalam 1 tahun kurang lebih menerbitkan 2 artikel jurnal dan 2 prosiding. Sedangkan bidang pengabdian dalam 1 tahun minimal saya menerbitkan 1 artikel jurnal dan 1 prosiding. Nah, berikut saya akan mendeskripsikan tentang pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun tujuannya sebagai persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2023. Berikut pemaparan tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Baiklah, saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika Dasar 2. Identitas mata kuliah: nama mata kuliah Fisika Dasar 2, kode mata kuliah PF041131. Rumpun MK mata kuliah keilmuan dan keterampilan, termasuk kelompok mata kuliah wajib dengan bobot per SKS-nya 2 SKS. Mata kuliah prasyaratnya Fisika Dasar 1 diajarkan di program studi pendidikan fisika dengan dosen mengampu Suci Prihatin Intias, SSI MPD. Mata kuliah ini meningkatkan pengetahuan mahasiswa terhadap ilmu fisika, khususnya dalam bidang kemagnetan, kelistrikan, dan relativitas, melalui aplikasi di kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini wajib ditempuh oleh mahasiswa. Prasyarat mata kuliah ini adalah mata kuliah Fisika Dasar 1. Secara umum, materi yang disajikan pada mata kuliah ini meliputi konsep listrik, konsep magnet, dan fisika modern. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis dalam bidang kelistrikan dan fisika modern sebagai kognitif ketiga, serta dapat mengaplikasikannya sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi afektif kedua, dan meningkatkan pengetahuan dalam bidang kelistrikan dan fisika modern psikomotor 1. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan menggunakan daring dan luring. Saat pembelajaran daring, saya menggunakan e-learning.unwa.ac.id, Google Meet, Zoom, Google Classroom. Untuk pembelajaran luring, saya menggunakan metode ceramah, demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan kooperatif tipe STAD. Adapun strategi perkuliahan yang saya gunakan, sistem pembelajaran dilakukan dengan cara presentasi dengan menggunakan fasilitas multimedia oleh dosen, latihan penyelesaian soal atau kasus dengan metode diskusi dan tanya jawab. Pengayaan materi dilakukan dengan memberikan tugas kepada mahasiswa. Adapun tugas yang diberikan kepada mahasiswa yaitu tugas individu, presentasi, evaluasi tengah semester yang dilaksanakan pada pertemuan ke-8, dan evaluasi akhir semester yang dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Konsekuensi tidak mengerjakan tugas. Jadi, apabila mahasiswa tidak mengerjakan tugas dan tidak menyerahkan tugas tepat pada waktunya, maka akan ada pengurangan nilai. Nah, berikut adalah penilaian yang saya gunakan dalam pembelajaran. Adapun persentase penilaian yang saya gunakan yaitu meliputi komponen evaluasi. Yang pertama, presensi atau kehadiran, bobotnya 10%. Yang kedua, tugas. Tugas ini dibagi jadi 2, tugas individu bobotnya 10% dan tugas kelompok bobotnya 20%. Yang ketiga, ujian tengah semester dengan bobot 20%. Yang keempat, ujian akhir semester 30%. Yang kelima, penilaian karakter yaitu 10%. Jadi,
Jumlah total persentase penilaian yang saya gunakan yaitu 100%. Adapun ketentuan selama perkuliahan, yang pertama menjunjung tinggi nilai kejujuran dan sopan santun, yang kedua mentaati peraturan akademik dan norma kehidupan kampus, yaitu memakai baju sopan bersepatu. Yang ketiga, kehadiran peserta dalam perkuliahan diharapkan 100%, ditolerir dapat tidak hadir sebanyak 3 kali dalam semester dengan keterangan yang jelas atau yang sah. Yang keempat, daftar hadir hanya diedarkan selama perkuliahan berlangsung, tidak diperkenankan mengisi daftar hadir setelah kuliah berakhir. Mahasiswa yang diketahui ditandatangani ataupun menandatangani absen peserta lain dianggap indisipliner dan tidak diperkenankan mengikuti ujian. Yang keenam, jika berhalangan hadir maka harus SMS atau memberikan kabar kepada dosen yang mengajar saat itu dengan bahasa yang sopan. Yang ketujuh, selama kuliah berlangsung dilarang membaca atau membalas pesan di handphone. Adapun perkuliahan dalam satu semester, materi yang saya ajarkan meliputi listrik statis, muatan listrik, gaya listrik, dan medan listrik, gaya gerak listrik, truk listrik, hukum Gauss, energi potensi listrik, kapasitor dan dielektrik, arus listrik dan hambatan listrik, hukum Kirchhoff 1 dan 2, rangkaian hambatan, jembatan Weston, energi dan daya listrik, gejala kemagnetan dan sumber medan magnet, flux magnetik, hukum Faraday, hukum Lens, induktansi, energi medan magnet, transformator, rangkaian arus bolak-balik, teori relativitas, konsekuensi relativitas khusus, relativitas umum, dan pengantar ilmu kuantum. Nah, dalam perkuliahan fisika dasar 2, saya sering menggunakan aplikasi atau batuan simulasi PET, karena di dalam simulasi PET saya bisa menjelaskan materi yang sifatnya abstrak agar mudah dipahami oleh siswa. Jadi selain saya menggunakan simulasi PET, saya juga menggunakan video pembelajaran dari YouTube. Adapun referensi yang saya gunakan sebagai buku utama yaitu buku Ajar Fisika Dasar 2 edisi 1, di mana buku Ajar Fisika Dasar 2 edisi 1 ini merupakan buku ajar yang saya gunakan dan saya buat sendiri. Yang kedua, Jan Koli. Adapun pendukungnya Zemensky, Halide, dan Stapler. Ya, deskripsi tentang mata kuliah yang saya ampu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, ketua kelasnya memimpin doa dulu. Silahkan dari saudara Bagus memimpin doanya. Dimulai pada pelajaran siang hari ini, hari doa menurut kepercayaannya. Doa mulai. Absen dulu ya, kira-kira ada yang nggak mampu? Belum ada semua, oke. Alhamdulillah. Oke, kita melanjutkan pertemuan kedua ya. Kemarin pertemuan satu kita sudah kontra kuliah, sekarang pertemuan kedua. Nah, kira-kira sebelum kita mulai pelajaran, oke, kita lihat ini. Kenapa orang ini kok bisa kestrobak? Kenapa, Dek? Karena aliran listrik dari mana? Dari bumi di bawah. Oh, gesekan dari karpet. Kemudian si tangan ini menyentuh gagang pintu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia kestrobak. Nah, kira-kira peristiwa apa kayak gitu itu? Peristiwa apa yang terjadi? Yang menyebabkan yang awalnya dia nggak megang, nggak kestrobak, atau gini aja, ini megang tapi dia nggak kestrobak dengan yang tadi ketika dia menggosok-gosokkan kakinya
bisa tersetrum. Kira-kira kenapa? Peristiwa apa yang terjadi menurut kalian apa? Listrik statis. Jadi hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Oke. Mungkin ada yang tahu sebelumnya apa listrik statis itu? Ini sekilas contohnya ya. Ini yang mungkin kalian sering lihat waktu kalian mungkin praktikum juga ya waktu di SMP atau SMA, yaitu menggosok-gosokkan penggaris, terus kemudian apa namanya, penggaris itu dapat menarik potongan kertas. Nah, ini salah satu contoh listrik statis. Nah, jadi hari ini capaian pembelajaran kita yaitu mahasiswa dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis dalam bidang kelistrikan dan fisika modern. Ketiga itu maksudnya kognitif ketiga, maksudnya apa ya, poin ketiga itu, serta dapat mengaplikasikan sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi untuk efektifnya dan meningkatkan pengetahuan dalam bidang kelistrikan dan fisika modern. Nah, itu tadi listrik statis. Jadi listrik itu ada dua, ada listrik statis sama listrik dinamis. Oke, kalau listrik statis itu apa ya? Yang diam. Ya, apa sih yang diam? Matanya itu apa? Elektron. Jadi yang berpindah itu adalah elektronnya. Jadi diam itu bukan berarti meneng apa ya? Diam diri enggak, tapi dia berpindah. Nah, sedangkan listrik dinamis itu elektronnya bergerak. Contohnya ya ini listrik yang kita temui kayak untuk menyalakan kipas angin, proyektor itu kita menerapkan listrik dinamis. Tapi kalau listrik statis tadi namanya apa aja? Balon. Terus kemudian balon. Oke. Nah, sebelum itu kita sekilas belajar tentang atom. Jadi yang menyebabkan apa namanya, benda-benda itu tadi dapat apa ya, elektron tadi dapat berpindah itu karena kayak gini bisa bergerak karena ini atom, elektron. Jadi listrik statis atau elektrostatis membahas muatan listrik yang ada dalam keadaan statis atau diam. Oke. Awalnya ini, atom. Di dalam atom itu ada inti atom. Kira-kira inti atom intinya apa ya? Oke, proton dan neutron. Terus yang bergerak ini elektron. Nah, jadi proton, elektron, ini neutron yang bermuatan. Kemudian dia bergabung menjadi inti atom. Elektronnya yang bergerak. Oke. Nah ini contohnya tadi ya. Jadi elektronnya bergerak. Sehingga benda-benda yang bermuatan, kalau muatannya sejenis maka dia akan jadi telah menolak. Dan kalau misalnya apa, berlawanan, dia akan saling menarik. Nah kayak gini kalau kita misalnya menggosokkan, nah di sini positif sama negatifnya sama. Jadi misalnya positifnya jumlahnya 8, negatifnya juga 8. Ini juga sama. Elektronnya berpindah ke sini. Terus kemudian ada istilah elektrostatika dan elektrifikasi. Kalau elektrostatika itu adalah ilmu yang mempelajari listrik statis. Kalau elektrifikasi adalah prosesnya. Nah, proses yang menyebabkan benda bermuatan listrik itu ada 3 cara. Jadi kita bisa membuat listrik statis itu dengan cara menggosok, induksi, sama konduksi. Nah, kira-kira alat yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya muatan listrik itu namanya apa? Elektroskop. Loh, nggak mau menolak deh. Itu
menyebabkan apa benda ini tarik menarik atau tolak menolak itu karena apa kan? Muatan. Selain muatan, karena adanya gaya. Kalau misalnya nggak ada gaya, karena pertama itu nggak akan ada tarik atau tolak kan ya. Nah, gaya yang mempengaruhi muatan listrik itu dinamakan gaya Coulomb karena pertama kali yang melakukan percobaan itu adalah Coulomb. Jadi di sini karena yang menemukannya Coulomb, maka ya sapanya ya Coulomb. Jadi kalau kalian nanti menemukan suatu hukum, ya nanti namanya kalian yang jadi satu. Jadi hukum Coulomb itu adalah gaya antara dua benda bermuatan itu sebanding dengan kedua muatan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan, arah gaya pada garis hubung antar kedua muatan, di mana muatan terjadi tolak menolak, muatan tak terjadi tarik menarik. Nah, besarnya berapa? Besarnya itu ini. F sama dengan K1 pi 2/4. Kalian juga bisa membaca buku yang kasihkan kemarin. Ini penerapannya hukum Coulomb. Jadi kalau misalnya, nah ini matanya dalam kecil, ini kita bisa mengatur jumlah itunya. Terus kemudian jaraknya berapa diukur. Nah, kira-kira gayanya berapa? Gayanya itu langsung ada di sini. Jadi ketika Q1 itu besarnya 4, ada yang ingin ditanyakan apa Kak? Ada yang ingin ditanyakan apa Kak? Ya. Oke, jelas. Nah, sekarang dibagi jadi 3 kelompok ya. Masing-masing kalian membentuk kelompok isinya 3 sampai 5 mahasiswa. Jadi kita akan membuat apa namanya elektroskop sederhana dari bahan seadanya. Terus dari elektroskop itu kalian bisa praktikum. Praktikumnya apa? Ya ada di sini semuanya. Jadi di sini itu ada cara-cara buat elektroskop sama apa namanya? Sama membuktikan listrik stabilitas. Oke, ayo dibagi ke dalam 3 kelompok. Boleh ada. Itu Iku apa itu? Enggak loh. tas biru. Saya Ada yang pernah besi sampai panas yuk? Oh, kita boleh jadi yo. Ayo sini. Nanti kita Aku mandiri gak kayak bintang. Wes mengapa? Bisa. Oke. Cara dong. Celana baik. Ana muter. Celanamu. Ini kita mau coba dah. Enggak. Elektroskop. Tes juga balonnya. Nah. Turun ya? Kurang panas iki ya balonnya. Oke. Terus kemudian nanti ketika presentasi. Kalau ada kamu enak ngono. Iki kudu ya to ibu, Bay. Terus yo bayu.
ya Pian. Dah no sego. Ayo, gosok. Itu memang berapa dia? Tapi celana itu Ini gila. Kita coba. yang lain boleh dilanjutkan. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman yang lain? Bisa bergerak. Bisa. Oke. Ya, nggak ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi apa ya, sesuai penilaian yang diperoleh dari ketika apa ya kita observasi, terus kemudian dari teleskop yang berhasil, ternyata kelompok 1 adalah juaranya. Ini ya. Lagi lagi. Oke. Sudah. Silakan. Kira-kira apa hasil atau kesimpulan dari materi kita hari ini? Apa kesimpulannya, Le?
Perkenalkan